Salam jumpa para sahabat pencinta insaf yang berbahagia. Tuhan menyertai kita. Pada hari ini gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus. Kita diingatkan nama Petrus yang berarti batu karang. Dalam pepatah Latin, nomen est omen, nama adalah tanda. Kita pasti senang kalau ketemu orang lalu kita disapa dengan nama kita masing-masing. Itu artinya kita dikenal, kita punya relasi yang dekat. Santo Petrus pun mengenal Tuhan Yesus dan dikenal oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Santo Petrus ditanya, siapakah aku ini? Dan Santo Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyatakan kepada Santo Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Allah maut tak akan menyentuhnya, dan engkau akan kuberi kunci kerajaan Allah. Kepercayaan yang besar muncul karena saling mengenal, dan nama sebagaimana dikenal oleh Santo Petrus, Mesias yang terurapi, semakin meneguhkan bahwa di dalam nama Mesias itu ada pesan, ada harapan, yakni bahwa Allah penyelamat telah mengurapi putranya dan menyatakan putranya sebagai penyelamat. Demikian juga relasi personal yang dekat antara Tuhan Yesus dan Petrus membuat Petrus dikenali oleh Tuhan Yesus dan diberi kepercayaan besar. Kita masing-masing juga dianugerahi nama. Kalau di Jawa ada nama lestari, di balik nama itu ada harapan supaya langgeng, supaya lestari. Rahayu sama dengan juga kalau laki-laki selamat atau widodo, artinya mengalami keselamatan atau berkah keselamatan dari Allah selama hidupnya. Demikian juga kalau dalam bahasa Latin kita mengenal Benedictus, artinya terberkati. Dan di balik nama itu ada harapan, ada cita-cita, dan menjadikan orang yang diberi nama itu sungguh-sungguh menghayati pesan yang ada di balik nama itu. Demikian juga kita mengenal nama Lucia, yang artinya cahaya kecil. Di tengah kegelapan, cahaya itu memberi terang, memberi harapan. Banyak nama kita kenal dan kita pun memiliki nama. Di balik nama itu ada pesan. Bahkan ketika kita diberi nama baptis, artinya kita dikuduskan, disatukan dengan Allah dan disatukan dalam keluarga gereja. Dan seperti Tuhan Yesus berkata kepada Santo Petrus, engkau adalah Petrus, Kefas, di atas batu karang ini kubangun jemaatku. Demikian juga kepada kita semua Tuhan Yesus menyampaikan pesan lewat nama kita yang memuat harapan. Dan dengan itu relasi kita yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus meneguhkan bahwa nama kita ini setiap saat disentuh dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kita dipanggil, diutus Tuhan Yesus untuk menyatakan nama kita, pesan di dalam diri kita, namun terlebih juga nama Kristus yang sudah menyatu dalam diri kita yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu pada pesta tahta Santo Petrus ini, Santo Petrus berani menasihati jemaat, gembalakanlah domba-dombaku bukan untuk mencari keuntungan tapi dengan sukarela, dengan pengorbanan. Dan itu semua sudah dilakukan oleh Santo Petrus. Demikian juga ketika Tuhan Yesus menasihati Petrus supaya di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, Tuhan Yesus sendiri hadir di dalam jemaatnya dan itulah yang meneguhkan. Maka perjumpaan dengan Tuhan Yesus semakin meneguhkan kita untuk menghayati nama, panggilan, harapan yang tertanam dalam diri kita. Semoga dengan mengalami Kristus kita juga tidak sekedar menduduki tahta tetapi berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Kristus, dan kita bersama Tuhan Yesus membawa nama, membawa harapan, membawa cita-cita untuk semakin menghadirkan warta, kebaikan dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin diingatkan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan pesan Tuhan dalam hidup kita hayati dengan sukacita, dengan sukarela dan dengan pengorbanan. Terpujilah Tuhan dan berkah dalam.